Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala man ittaba'a al-huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun hayyu bi tahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahada ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشريف إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. Wassalatu rasulil karim. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bertemu dalam kajian pada salat subuh berjamaah. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk memastikan bahwasanya kita benar-benar mematuhi perintah Allah dalam ayat Al-Quran yang tadi juga dibacakan dalam sholat dan di awal pembukaan tadi yang berbunyi atau yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, surat 98 ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ayat ini menggunakan adawatul hasar, instrumen pembatas. Wama umiru illa, ma dan illa itu tidak kecuali itu dia membatasi. Ayat ini menekankan seolah-olah perintah Allah cuma satu. Allah tidak memerintahkan selain kita itu menyembah Allah semata, ikhlas. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin itu dengan ikhlas, bebas dari faktor-faktor selain Allah. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyah. Amal itu dengan niat. Kalau nggak ada niat bukan amal namanya perbuatan saja. Nggak ada kesengajaan. Dan niat itu dalam ayat tadi harus ikhlas, semata-mata karena Allah, bersih dari faktor apapun, terutama faktor-faktor dunia. Kalau pengen masuk surga itu boleh salat mau masuk surga, ya, tapi itu harus karena Allah. Nggak mungkin pengen masuk surga karena selain Allah. Terus bahkan pengen dapat bidadari, puasa karena Allah pengen dapat bidadari gitu, boleh. Karena itu bagian dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang-orang yang beriman dan beramal sholat. Tapi kalau sholat supaya dipilih itu bahaya. Pergi haji setiap kali mau jadi caleg atau setiap kali jadi caleg, jadi capres, jadi cawapres, itu bahaya. Jadi mari kita pastikan semua amal kita itu mukhlishina lahu. Dan keberadaan kita ini memang benar-benar untuk mengabdi kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini semua kan sudah sering kita bahas, sudah sering kita dengar. Maka pada kesempatan kali ini bukan kajian membahas makna kata-katanya saja,
tapi memastikan diri kita memang seperti itu. Jadi ini taklim yang lebih banyak tazkirahnya. Kenapa itu penting? Karena hati manusia itu memang tidak boleh diisi kecuali oleh mahabbatillah dan mahabbat ma'ahabballah. Tidak boleh diisi kecuali dari rasa cinta kepada Allah dan apa-apa yang Allah cintai, termasuk Rasul. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian. Di dalam surat Al-Bayyinah itu juga disebutkan lebih tegas lagi tentang ridhonya Allah, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Jadi tidak ada ridho tanpa ikhlas. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Indonesia ridho sama ikhlas itu dicampur. Ya udahlah, saya ikhlaskan saja. Itu maksudnya saya ridho. Ya dalam bahasa Indonesia ikhlas sama ridho itu sinonim kadang-kadang di sini. Tapi dalam bahasa Arab beda. Kalau mau sholat itu ikhlas apa ridho? Ikhlas. Kalau sakit ikhlas apa ridho? Ridho. Dapat rezeki ridho. Bayar zakat ikhlas. Kalau kecopetan udah saya ikhlasin aja gitu. Saking hebatnya doktrin ridho itu doktrin ikhlas, sampai dicopet pun dia ikhlas gitu. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bagian dari anti ridho, ini kan bagian dari iman kepada qadar dan qadar. Kenapa presidennya Jokowi? Ya udah, itu udah ditulis di Lauh Mahfuz. Nanti kita belum tahu siapa yang bakal jadi presiden pengganti Pak Jokowi. Itu kita berharap yang jauh lebih baik. Polisi ini bukan orang. Tapi kembali lagi, ini adalah suasana politik, pancing politik ribuan. Kembali lagi tentang ikhlas. Coba perhatikan. Ikhlas itu sama kholis bedanya apa? Kalau kholis itu kondisi setelah ikhlas. Ikhlas itu memang membersihkan, memurnikan hati itu sehingga tidak ada yang ngisi selain Allah. Setelah itu baru kholis itu. Nah, kondisi seperti itu ketika beramal disebut mukhlis. Jadi ikhlas. Jadi kita yang diminta Allah untuk membersihkan hati. Walaupun hati itu sendiri Allah yang bolak-balik, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala. Disebut qalbu itu karena dia bolak-balik. Lalu apa tandanya ikhlas? Tandanya ikhlas itu ridho dengan semua hasil. Ridho dengan semua hasil dari amal itu ridho. Tidak ada rasa penyesalan dan lain sebagainya. Ambil contoh, ini gara-gara suasana politik susah. Yang milih Pak Jokowi, yang milih Pak Prabowo, setelah milih dulu nyesal kan? Nyesal. Berarti nggak ikhlas. Banyak teman-teman saya bilang yang milih Prabowo terutama nyesel milih Prabowo. Saya dulu pilih Prabowo, saya nyesel. Cuma saya nggak mau pilih lagi aja. Karena waktu itu saya milih karena Allah,
Bukan karena Pak Prabowo, bukan karena siapa, bukan karena manusia. Jadi waktu itu kita nilai yang the best waktu itu from the worst, from yang terbaik dari dua hal. Sebenarnya nggak ideal gitu. Nggak ada yang lain gitu kan. Dan harus milih. Apa? Kita pilih. Dan milihnya itu karena Allah atau karena uang? Kalau karena uang, waduh, ternyata cuma cepet. Kesel juga. Itu minta 1 juta. Jadi indikator ikhlas itu adalah nggak ada penyesalan, ridho aja semua, kerelaan. Ya sudah, waktu itu memang pilihannya itu. Nah sekarang pilihannya 3 ya, pilih karena Allah, jangan karena manusia, jangan karena jangan karena intimidasi, karena uang. Nah, ketika Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah, aku hanya memerintahkan kalian untuk menyembah Allah. Jadi yang diperintahkan itu menyembah. Dan kondisi atau setting setting manusia ini kan hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setting manusia ini memang hamba. Udah sering saya bahas, kalau nggak nyembah Allah pasti nyembah yang lain. Nyembah orang, nyembah uang, nyembah barang. Karena settingnya begitu, bawaannya pengen mengabdi aja manusia. Tapi Allah ingatkan mengabdi itu hanya boleh kepada Allah. Dan itu Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budun. Perintah Allah itu banyak. Jadi walaupun di sini menggunakan partikel pembatas hanya, seolah-olah Allah nggak merintah yang lain-lain. Tapi sebenarnya itu satu kesatuan. Misalnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Maka adil, ihsan dan ita'i dzil qurba itu ibadah. Kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, janganlah berlebihan. Maka makan minum ibadah. Menjaga supaya tidak berlebihan ibadah. Bahkan berpikir pun ibadah. Merenung ya. Kalau berpikir dalam arti yang spontan, afala ya'qilun, itu bukan ibadah, itu kehidupan. Mimpi bukan ibadah. Kenapa? Karena ada niat. Ada yang sebelum mimpi nama itu niat dan Tuhan akan mimpi nanti malam karena Allah Ta'ala. Nggak bisa, walaupun dibaca niatnya juga kamu nggak pasti ada mimpi. Itu namanya di luar rentang kendali, out of span of control, di luar rentang kendali kita. Nah, ikhlas itu di dalam kendali kita, maka dia dituntut ikhlas. Ridho juga di dalam rentang kendali kita. Kecopetan itu di luar rentang kendali kita. Saya baru kecopetan, bulan bersih, belum juga begini. Pesan ojek online sampai ngapain baru, maka jadwal khutbah jadi kacau. Kemarin bentrok di 3 tempat karena saya menggunakan Google Calendar, tapi saya nggak save di Google. Jadi ketika ganti HP baru ditarik lagi nggak ada itu jadwal itu. Ini pengguna teknologi yang belum mahir. Jadi kembali lagi, dalam semua aspek kehidupan itu ikhlas, dan itu harus direntang kendali kita, maka harus kita terapkan benar-benar. Jadi ketika kita kecopetan, itu kan kita nggak di luar kendali kita kan.
musibah itu di luar diri kita. Walaupun ada faktor kelalaian kita. Saya baru tahu kalau main HP di pinggir jalan itu begini. Ya begini Pak, ini ditarik. Nah, kayak gini sih. Ini namanya copet misalnya yang ruangan. Emang spesialis. Nah, tapi setelah kecopetan itu, ya kita terima lah itu sebagai koda dan kodar Allah dengan itu pertama sekali setelah kecopetan itu saya ingat, wah saya harus ridho. Kalau jengkel tahu, saya nggak bisa masang transportasi kan, nggak bisa komunikasi sama istri, lupa pula nomor kontak istri karena terlalu mengandalkan memori HP gitu kan. Wah jengkel banget. Melapor polisinya nggak terima kata Pak ini posnya bukan untuk itu, kalau bapak mau bikin surat kehilangan ke sana ke Cempaka Putih, ampun udah jauh lagi udah. Setelah kehilangan HP saya habis uang 400.000 untuk transportasi itu, ganti kartu ke kantor polisi bikin surat kehilangan supaya kalau dipakai sama dia. Tapi itu harus ridho. Dan ngurus ke kantor polisi itu bukan karena gak ridho. Dan jangan dipahami ini ridho itu ya udah kecapean. Ini aja dia pakai buat kejahatan, nanti si malingnya HP saya dipakai buat kejahatan. Selain buat jelek-jelekin Pak Jokowi dan lain sebagainya. Saya diem aja, ya enggak. Ikhlas dan ridho itu tidak menafikan ikhtiar, bahkan menuntut ikhtiar. Mana ada mana ada ikhlas kalau nggak ada amal? Mana ada ridho kalau tidak ada peristiwa? Atau kalau nggak ada nasib gitu Pak. Nasib itu takdir yang udah kita terima. Ya. Jadi ridho itu tidak ada penyesalan. Maka orang beriman itu dia hanya nyesal ketika berbuat dosa. Kalau sudah berbuat baik, kemudian hasilnya tidak seperti yang diharapkan, maka dia ridho. Nah ini sehat buat jiwa manusia. Sehat. Jengkel itu cepat mati loh. Mati otak, mati kesadaran, banyak yang mati semangat. Jengkel. Tapi jengkel itu juga sesuatu yang muncul di luar rentang kendali kita. Saya itu melihat alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan itu jengkel. Rusak lingkungan. Terus kepala desanya juga nggak melakukan sesuatu penertiban. Jengkel juga saya sama kepala desa. Tapi yang ini, jangan bertindak karena jengkel. Kan jengkel itu kalau digambar atau orang tahu ini tabuk sakit nggak? Mana bisa kita bilang nggak sakit? Itu memang punya ilmu kebal. Itu kan sakit ya sesuatu yang otomatis kan? Apa konsekuensi dari menerima? Tapi jangan langsung bereaksi ketika sakit digambar. Kalau emosional gitu, nggak bagus. Ya, jangan melakukan karena jengkel. Rusak ikhlas kita. Ada yang nyoblos itu jengkel, semua dijoblos. Ya, jadi ikhlas ini itu menyehatkan jiwa. Ridho itu menyehatkan tentram. Orang Jawa tentram. Karena memang semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita cuma berikhtiar. Berikhtiar itu membuka tabir takdir. Apa yang sudah ditentukan buat kita?
Jadi ikhlas itu menyehatkan, ridho itu menyehatkan jiwa. Makanya dia bagian daripada tazkiyatun nafs. Kitab-kitab tazkiyatun nafs, pensucian jiwa atau kitab-kitab tasawuf itu dikaitkan itu kesehatan jiwa itu dengan ikhlas dan ridho. Nah, kita menghadapi realitas yang begitu berat. Di antaranya ada bencana alam, ada banjir. Ridho nggak? Banjiran? Ya, kalau udah kebanjiran ridho, tapi mau nggak banjir? Ya nggak mau. Makanya ada ikhtiar. Gimana caranya supaya nggak kebanjiran? Pindah. Ya banyak caranya, bukan cuma pindah kan. Ya tanggulnya diperbaiki. Walaupun ini udah salah, salahnya kenapa dikeruk waktu dibangun itu, kenapa dikeruk? Nah, kemudian ikhlas itu juga harus disertai dengan mengikuti aturan, bukan semau gue. Kalau semau gue itu, saya sholat subuh 6 rakaat, saya ikhlas mana? Enggak ikhlas itu. Nggak ikhlas, karena semaunya dia. Saya sholat subuh 1 rakaat, nanti kepepet ini udah jamnya kantor. Ini nggak bisa. Ikhlas itu nggak bisa bersanding dengan semau. Dia bersandingnya dengan syariat Allah. Jadi kalau ikhlas semata-mata karena Allah, maka caranya pun harus sesuai dengan. Makanya dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kamu mencintai Allah, melakukan amal ibadah ikhlas karena Allah, ikuti aku, ikuti Rasul. Caranya itu dikasih tahu Rasul. Jadi nggak bisa itu ikhlas tapi semaunya saya ikhlas berzakat, cuman 2% aja. Kalau 2,5 kebanyakan. Iya bisa. Zakat itu 2,5%. Nanti ada yang 5%, ada yang 10%. Ada yang di bawah 2% sih ada sebenarnya. Zakat kambing kalau udah sekian puluh ekor itu di bawah 100 ekor itu di bawah 2,5%. Jadi dia nggak bisa, harus mengikuti saya. Jadi antara motivasi dengan cara itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi inilah yang namanya Islam, menyerahkan diri pada Allah. Semuanya karena Allah dan sesuai aturan Allah. Mana yang boleh, mana yang tidak. Sehingga nggak bisa gini, saya makan babi karena Allah Ta'ala. Nggak bisa. Saya mabuk karena Allah. Nggak bisa. Saya berzina apa salah karena Allah Ta'ala, mana bisa. Saya ikhlas benar-benar bohong. Kalau karena Allah harus sesuai dengan yang Allah. Nah, sehingga kita harus membangun mindset, dan ini juga sudah sering kami sampaikan. Sudahkah saya, setiap kita itu membangun mindset, sudahkah saya seperti yang Allah ingin? Bukan sudahkah orang seperti yang kita ingin.
Tapi sudahkah saya seperti yang Allah inginkan terhadap apapun dan terhadap siapapun? Apa yang Allah inginkan terhadap daging babi? Jangan dimakan. Apa yang Allah inginkan terhadap daging sapi? Ya, halal, dibolehkan. Silahkan dimakan. Kalau nggak ingin mewajibkan makan daging sapi, maka dia cukup dihalalkan. Karena makan babi haram, makan sapi wajib. Iya wajib. Tapi nggak boleh kita mengharamkan daging sapi. Kita harus menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Itu namanya ridho. Dengan syariat. Jadi ikhlas dan ridho itu nggak bisa dipisahkan memang. Sampai orang Indonesia kadang-kadang tumpang tindih aja sama dia. Nah, yang kedua, nggak ada yang namanya ikhlas tapi bertentangan dengan syariat. Kemudian ikhlas itu, ridho itu menenangkan jiwa, bikin kita sehat secara psikologis, secara psikis. Dan indikatornya itu nggak ada penyesalan, tidak ada penyesalan atas amal perbuatan yang dilakukan karena Allah yang sudah sesuai syariat. Tapi kalau nggak sesuai syariat, ya harus nyesal. Jadi nyesalnya itu bukan karena hasilnya, nyesal kenapa nggak sesuai syariat. Kayak saya nih kena diabetes, nyesal diabetes nggak bisa, nggak ada gunanya. Nyesal kenapa makan berlebihan. Padahal Allah udah bilang kulu washrabu. Nyesal itu. Aduh saya nyesal banget saya kena diabetes. Itu nggak redo sama koda dan kok. Nyesal makan berlebihan. Kenapa? Karena melanggar syariat. Ini mindset. Saya sebut ini mindset takwa. Jadi ikhlas dan ridho itu dibingkai dengan mindset takwa, atau bisa juga dibalik, membingkai mindset kita, tata pikir kita menjadi mindset takwa. Itu apa dia? Sudahkah saya seperti yang Allah terhadap istri, terhadap anak, terhadap pemimpin, terhadap air, terhadap api, terhadap angin, terhadap tanah, itu semuanya harus seperti yang Allah inginkan. Nah itulah kemudian menjadi penting muhasabah di malam hari. Dari kita bangun sampai menjelang tidur, yang sudah kita lakukan itu berapa persen yang sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau nyesel di situ. Apa ya tadi marah-marah. Allah nggak ingin kita. Penyesalan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Jadi boleh nyesal kalau nggak sesuai syariat, bukan hasilnya. Minum kesel, atau makan kesel, nyesel sama kesel, udah nyesel kesel. Itu kode apa? Salah minumnya berlebih. Sampai seperti itu tuh harus kita pahami dan harus kita lakukan. Itu yang saya maksud. Kita pastikan benar-benar nggak kita ini beribadah karena Allah semata. Dan itu di dalam rentang kendali kita itu ikhlas. Ridho itu dalam rentang kendali kita. Artinya kita diminta pertanggungjawaban benar-benar. Dan ini amalan hati, nggak ada yang bisa lihat. Ikhlasnya Pak Asadi, nggak ada yang bisa lihat. Hatta dokter bedah maksudnya, ya, ikhlas nggak itu.
ridho, ikhlas itu amalan hati. Dan tidak ada satu pun yang bisa lihat kecuali Allah. Tadi sholat Allah, karena Allah enggak. Makanya para ulama supaya memastikan karena Allah, mengingatkan harus karena Allah, maka dibuatlah lafaz ushol. Tapi lafaz usholi bukan bagian dari sholat. Mewajibkan lafaz usholi bid'ah. Ada yang usholi tapi bukan karena Allah, karena pemilu. Sholat karena pemilu. Banyak orang mengucapkan assalamualaikum itu bukan karena Allah, karena tradisi. Sia-sia, amalnya sia-sia. Jadi dalam semua hal harus kita pastikan karena Allah. Nah, itulah yang disebut Islam, menyerahkan diri. Makanya nama agama itu bukan nama nabinya. Ini agama Muhammad bukan. Milahnya ya, tradisinya ya yang dibangun. Kita kan pakai milah Nabi Ibrahim, kurban. Millata abikum Ibrahim. Tapi agamanya agama siapa? Agama Nabi Ibrahim? Bukan. Dinullah, dinul Islam. Itu yang dimaksud Islam, menyerahkan diri semua, jiwa, raga, harta benda semuanya. Harta benda kita jangan harta benda orang. Benda orang ini sumbangan saya, yang punya orang, yang punya negara. Yang punya negara diinfakkan sebagian lagi kecil. Nggak ada kacau. Saya nggak tahu apakah kalau jadi penguasa itu memang susah ikhlas gitu. Saya pernah sih jadi caleg. Ya alhamdulillah nggak jadi, maksudnya kayak gitu. Saya pengen merenungkan itu. Itu janji kampanye seenaknya aja gitu. Seenaknya itu maksudnya yang pikirin makan siang gratis. Itu membangun bangsa pengemis atau bangsa pekerja? Ya, dulu Pak Jokowi janjikan mobil produksi dalam negeri SMK. Ada lagi kan? Tetap aja SMK itu sekolah menengah. Apalagi di mobil. Itu apa memang begitu ya? Psikologinya politisi itu. Saya nggak pernah menjadi politisi walaupun pernah jadi caleg. Saya nggak mau sebenarnya. Karena saya lebih minat di bidang jadi politisi bagus-bagusannya pas, nggak ada usaha jadi politisi. Cuma kayak cocok menurut saya, buat saya itu. Tapi gitu gampang janjiin saya lihat. Dan kayak nggak ada yang karena Allah, semua karena suara. Ampun deh. Saya yakin bisa itu, politis itu bisa semuanya karena Allah. Saya punya teman, sebenarnya itu teman istri saya, karena dia perempuan, Bu Kirana namanya Bu Kirana. Itu dia diminta oleh partainya PKS itu untuk jadi caleg tahun periode lalu di Surabaya. Dia memang orang Surabaya, tapi dia sukunya Batak. Oh, nggak bisa bahasa Batak, biasanya ngomong Jawa itu. Isi marga muda isi. Nah, dia habis uang 3 miliar
dan nggak jadi dan nggak berubah wajah. Ikhlas betul-betul ikhlas. Saya melakukan ini karena amanah dakwah, karena Allah. Dia manahin karena nggak ada lagi cara di sana. Saya ini nggak berani memastikan diri saya kalau keluarin uang 3 miliar terus nggak jadi. Banyak yang gila. Itu indikator nggak ikhlas kan gila aja. Targetnya belum lagi. Jadi betul-betul ya. Jadi alhamdulillah jadi ya dia nggak nyesal. Itu saya jadikan itu indikator. Tidak nyesal, tidak kesal itu sebagai indikator ikhlas. Itu contohnya hebat gitu. Kalau udah bisa begitu tuh sudah. Ustaz Pak, amplopnya kecil aja nyesel kan? Kecil amat. Boro-boro keluar dulu. Ustaz kan paling jarang keluar dulu Pak. Terakhir saya sampai ke Jerman ke Swedia itu dibayar semua. Jadi bisa kayak tahu itu gue terima yang di sana. Itu godaan setan Pak waktu saya bentrok 3 tempat khutbah, setannya masih udah dia bagi di amplopnya gitu. Bener-bener setan. Tapi ingat ya, tetap ikhlas itu di dalam rentang kendali kita. Aduh, saya nggak bisa ikhlas kalau masalah ini sudah di luar rentang kendali, nggak ada. Itu di dalam rentang kendali kita. Tinggal kita mau memenangkan hati nurani apa hawa nafsu. Setan kerjanya kan pagi sore siang malam, nggak tidur. Kalau kita pagi sore rumah makan minum, iklannya. Dan memang ini tadi ya pakai adawatul khasar. Ini memang yang paling basic, paling dasar untuk ikhlas. Dulu ada sinetron apa ya? Itu bintangnya jadi politisi juga, sempat jadi wakil gubernur Jabar. Iya, nama sinetronnya Mencari Surga ya. Itu kan dia bicara tentang ikhlas. Ya, jadi bisa. Nah, kemudian ikhlas itu tadi ya bukan berarti kita nggak beramal, nggak berikhtiar. Ridho juga bukan berarti nggak berikhtiar karena itu jadi yang jabariyah. Dan juga nggak dalam arti lugu atau bahkan sampai bego begitu. Diapain orang aja mau. Nggak bisa begitu. Harus ada ikhtiar untuk memilih pemimpin yang terbaik. Kemudian siapapun yang Allah tetapkan jadi pemimpin. Ini yang Allah tetapkan ya, bukan KPU tetapkan. Kita bicaranya agama. Siapapun yang Allah tetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia nantinya kita redonya pada Allah. Kesel sama orangnya ya boleh aja. Nyesal kita dia nggak menang nggak boleh, udah enggak. Tapi kesel orang ini jadi presiden. Nah kemudian orang ikhlas itu dia akan menampilkan sikap-sikap yang positif, artinya menarik bagi orang. Nggak jilat, tidak membenci, tapi juga nggak menjilat. Orang ikhlas, karena dia karena Allah kan, bukan karena selain Allah. Jadi bergaulnya enak, sama orang ikhlas itu bergaul, maka jadi orang ikhlas. Pasti orang suka. Yang nggak suka sama orang ikhlas cuma satu, Pak. Iblis. Wala alihi washabihi ajmain. Iblis sama saya.
setan. Pasti nggak suka sama orang ini. Setan itu kan salah satu godaannya itu salah satu bukan supaya kita makan babi, tapi supaya kita sholatnya ria. Maka dikatakanlah fawailul lil. Kalau ada orang hafalan Qurannya banyak, bacaannya bagus, boleh gak dia datang ke masjid dengan niat pengen jadi imam? Niat di sini dalam arti motivasi, kesengajaan dia datang pengen jadi, dengan dorongan pengen jadi imam. Antara niat sama motivasi itu beda tipis. Motivasinya itu pengen jadi imam, boleh gak? Boleh. Tapi supaya orang lihat bacaan gue bagus, baca, boleh gak? Itu udah gak. Artinya gampang banget setan itu, Pak. Kan banyak sekali yang tipis-tipis aja. Saya tuh kalau baca surat itu, kenapa sholat selaka? Fawailul lil itu belakang ini, sholat selaka. Mulai saya ngaji tahun 74 di madrasah dunia. Yang paling saya bingung salah satunya sholat tapi celah. Padahal dijelasin sama Allah. Alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura wa yamna'unal, dan mereka apa itu wa yamna'unal ma'un. Coba kita lihat kalau terjemahannya. Ma'un itu kan karunia yang kita yang harus kita berbagi. Surat apa itu? Surat 107. Benar-benar mau itu diartikannya kemudian memberi bantuan, mau. Ya, orang yang gak ikhlas biasanya pelit. Jadi kalau sholatnya ria, orangnya pelit, itu udah ini dia memang segaris gitu. Kalaupun ngasih supaya dilihat, nah, nggak ada efek langsung dari tidak ikhlas. Efek negatif yang langsung gitu itu nggak ada. Sholat ria nggak langsung masuk neraka. Dan orang juga nggak tahu kan dia ikhlas apa enggak. Nggak langsung juga dicela orang. Malah orang bilang, oh nih rajin banget dia, kita pilih lagi. Sekarang saya lihat nggak ada lagi tuh calon. Oh ada juga, hampir semua calon presiden itu umroh kan? Bareng-bareng ya. Ya kita nggak bilang itu ria, enggak. Jangan. Kita ini ikhlas itu hanya bisa tadi kan hanya Allah yang tahu. Dan yang mengukur ininya kita ikhlas apa enggak itu cuma kita yang bisa, orang lain bisa. Dan kita nggak boleh mengukur keikhlasan orang. Jadi dia nggak bisa dilakukan assessment kecuali oleh diri kita sendiri dan oleh Allah. Bahkan Allah lebih tahu daripada kita keikhlasan. Nah, kita nggak bisa anak kita. Anak saya kayaknya sholatnya nggak ikhlas deh. Atau guru. Anak bapak nggak lulus, kenapa? Nggak ikhlas. Lihat bapak itu. Dari mana tuh guru tahu anak kita ikhlas atau enggak? Nggak bisa itu. Maka jangan menilai keikhlasan orang.
Ya nyeselnya orang juga kita nggak bisa nilai kan? Sebagai indikator dia ikhlas. Nggak usah sibuk menilai orang lah ikhlas atau enggak. Kecuali udah nyata-nyata. Untuk apa perusahaan menjadi presiden? Supaya perusahaan saya bisa saya majukan. Ya, presiden menjadi perusahaan sendiri. Ini soalnya saya 20 tahun nggak berkuasa, perusahaan saya susah. Dan itu nggak mungkin yang begitu kita sebut karena Allah. Pasti karena dunia, karena materi. Dan jabatan yang paling berat itu kan imam. Sholat, imam negara oleh itu tuntutannya. Tapi surganya juga paling tinggi kan, imamul adil itu. Nah, nggak bisa orang dibilang gini, dia adil walaupun nggak ikhlas. Syarat bisa adil itu harus saya mutusin itu adil walaupun buat ponakan saya. Bisa. Itu pasti ketok palunya bukan karena Allah, karena ponakan. Kita emang kadang-kadang dibuat dengan hal-hal yang membingungkan gitu. Dia ditampilkan perilaku, sikap-sikap atau ini. Itu nanti di Indonesia korupsi syar'i. Itu korupsi syar'i. Jilbab syar'i adalah pakaian korupsi syar'i. Nah, saya lebih ini tuh, politisi itu kayaknya memang paling berat tuh, untuk mengendalikan keikhlasan dan keridhaan itu politik. Mungkin ini bukan masalah agama, ini masalah analisis pandangan saya. Padahal Ustadz juga itu repot juga godaannya, walaupun kelasnya masih amplop, belum koper kan. Transfer. Udah sering juga saya ditransfer. Itu kalau yang transfer itu saya kan bisik. Itu belum ditransfer belum. Nggak ada lagi. Nah, kalau kita mengacu kepada hadis itu kan menentukan banget hijrah. Jadi ini nggak mungkin orang mabuk karena Allah, itu nggak mungkin. Tapi kalau hijrah bisa karena Allah, bisa karena selain Allah. Sholat bisa karena Allah, bisa karena selain Allah. Jadi kalau yang dilarang Allah kita lakukan itu pasti tidak mungkin karena Allah. Tapi kalau yang Allah perintahkan bisa karena Allah, bisa karena selain Allah. Makanya hati-hati. Bedanya tipis. Dan ketika tidak karena Allah, nggak ada bobot amalnya, bahkan celaka. Sholat tapi celaka, hijrah tapi celaka, baca Quran tapi celaka. Ada yang bilang musabaqah tilawatul Quran itu bikin riya. Enggak. Niat orang yang bermusabaqah itu pengen mensiarkan Al-Quran. Boleh. Tapi kalau supaya saya dilihat orang Qori yang hebat, nah itu baru ya. Nggak serta-merta. Jangan katakan musabaqah tilawatul Quran itu ajang riya dan sum'ah. Enggak. Kan nggak usah sibuk nilai orang. Suruh jumlah Coba. Kalau misalnya yang mau didiskusikan, boleh foto. Ya, silakan Pak
Aris. Kalau tidak salah dengar, saya pernah menjelaskan bahwa kita terpaksa dengan terpaksa dipaksa. Kalau benar itu konteksnya apa? Jadi ini yang saya tahu itu keislaman makhluk itu ada dua, ada yang tau'an, ada yang karhan. Walaqad aslama man fis samawati jami'an tau'an wa karhan. Kalau manusia itu imannya itu karhan, penyerahan dirinya karhan, terpaksa, tapi bukan karena dipaksa. Kalau matahari itu tau'an, ini nerima aja. Terbit dari timur, ya terbit aja. Matahari nggak berikhtiar, Pak. Kalau manusia berikhtiar, makanya karhan. Karhan itu maksudnya gini. Jadi ada kurhun itu benci. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kamu berperang dan itu sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi kau benci padahal itu bagus kan. Ini enggak pakai selera manusia. Itu kurhun. Kalau karhun itu kita melawan hawa nafsu. Kita memaksa diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan ngantuknya minta ampun. Enaknya tidur, kasurnya juga nikmat. Pulang malam capek, tidur lagi lelap-lelap. Nah itu bangun sholat subuh. Itu namanya karhan. Tapi nggak boleh. Bangun lu, sholat nggak? Kalau bangun bangun. Nah itu namanya ikroh. Itu tetap nggak karena Allah ya. Nah lu sholat paksa. Semuanya yang tidak bisa kita pilih itu tidak dimintai bertanggung jawaban. Nah, jadi yang saya paham ya Pak Aris itu karhan dan tau'an itu karhan pada manusia, pada jin juga karhan, dia harus memaksa diri untuk taat. Sedangkan tau'an dia taat begitu saja. Memang nggak ada ikhtiar, memang settingnya udah begitu. Manusia settingnya menjadi hamba, tapi di settingnya tidak otomatis taat. Dia harus mengusahakan sendiri ketaatan. Tidak otomatis ikhlas, harus diupayakan ikhlas. Begitu yang saya pahami Pak Aris. Saya belum pernah dengar manusia itu ada yang beramal karena sukarela, ada yang karena terpaksa. Semua amal manusia itu sifatnya karhan, dia memaksa dirinya untuk taat. Dia sendiri yang memaksa diri, bukan orang lain. Kalau orang lain nggak boleh. Kita nggak boleh maksa orang lain. Apalagi maksa ikhlas, apalagi nggak bisa. Bukannya nggak boleh. Kamu harus ikhlas ya. Saya pernah juga tabrakan di Sungai Darek. Minta bayar saja. Ini harus ikhlas. Ikhlas nggak? Bilang nih ikhlas. Orang maksa banget. Saya diam aja. Ikhlas lah, minta maksa. Jadi nggak boleh maksa, tapi kita harus memaksa diri kita untuk bangun subuh, sholat. Ya, itu yang disebut ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha memilih yang terbaik dengan cara menundukkan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu, nggak perlu hilang, tundukkan. Begitu Pak, ada tau'an wa karhan itu surah Ali Imran juga ya, kalau nggak salah. Tau'an dalam surat Ali Imran ayat 83. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karaman wa ilayhi
Wa ilaihi yurja'un. Apakah kamu masih menginginkan selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Nah, ini tafsirnya penjelasan ulama. Yang terpaksa itu manusia. Maksudnya dia harus mengalahkan hawa nafsu. Yang sukarela ya matahari, benda-benda yang nggak punya keinginan, nggak punya hawa nafsu. Kalau nggak kita cukupkan nanti bisa. Alhamdulillah Rabbil fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah yang terdapat atas kebenaran, dan apa yang kami sampaikan dan tidak terlepas dari kesalahan dan kesilapan kami sebagai manusia. Minkum wastaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.